Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayuni, NIM 04 dari kelas A mata kuliah Tata Niaga Produk Agribisnis. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis tata niaga beras di Kabupaten Sumeneb, di mana beras merupakan produk dari komoditas padi. Baik, kita ke bab 1 pendahuluan. Nah, sama seperti bab pendahuluan pada umumnya, di mana terdapat latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan. Untuk latar belakangnya sendiri, di mana di sini Kabupaten Sumeneb merupakan salah satu wilayah di Pulau Madura yang memiliki potensi akan komoditas pangan ini atau beras. Nah, selama pandemi COVID-19 ini diketahui, kondisi ketahanan pangan, terutama ketersediaan beras, di sini dinilai mampu memenuhi jumlah permintaan ataupun jumlah konsumsi padi di Kabupaten Sumeneb. Nah, ini artinya bahwa produksi serta produktivitas padi selama pandemi tidak mengalami gangguan. Hal ini tentu tidak terlepas dari peran petani padi sebagai pelaku utama dalam produksi padi di Kabupaten Sumeneb. Dalam proses tata niaganya sendiri, terdapat beberapa bentuk pemasaran yang biasanya dilakukan oleh petani, seperti sistem tebasan, dijual dalam bentuk gabah, maupun sudah menjadi beras. Akan tetapi, bentuk tata niaga dalam sistem tebasan ini sudah jarang ditemukan atau dilakukan oleh petani, dikarenakan rendahnya harga jual dan harga tawar oleh pedagang. Sehingga mayoritas petani di Kabupaten Sumeneb di sini sudah mulai sadar akan memasarkan padinya berupa beras. Nah, dalam tata niaga komoditas ini tentunya tidak jauh berbeda dengan tata niaga komoditas-komoditas pertanian lainnya, di mana petani di sini bertindak sebagai produsen dan pedagang yang bertindak sebagai lembaga pemasarannya. Akan tetapi, potensi besar yang dimiliki oleh Kabupaten Sumeneb sebagai penghasil beras dan juga pentingnya keberadaan beras bagi masyarakat dan juga bagi pendapatan petani di sini tidak diiringi dengan sejalannya pengetahuan petani tentang tata niaga komoditas padi. Sehingga penting dilakukan analisis tata niaga komoditas padi, yaitu beras, pada pasar yang ada di Kabupaten Sumeneb. Untuk rumusan masalahnya terdapat 5 rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa saja sih perbedaan dari tata niaga produk agribisnis atau pertanian dengan produk non agribisnis atau non pertanian, yang nantinya akan dijelaskan dengan menggunakan contoh kasus. Rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana analisis usaha tani komoditas padi di salah satu pasar di Kabupaten Sumeneb dengan menggunakan pendekatan commodity approach dan functional approach. Untuk rumusan masalah yang ketiga, bagaimana struktur pasar yang terbentuk pada komoditas padi di salah satu pasar Kabupaten Sumeneb. Yang keempat, bagaimana analisis perilakunya. Yang kelima, bagaimana analisis penampilan pasarnya. Untuk tujuan penulisannya sendiri di sini adalah bentuk refleksi dari rumusan masalah, di mana di tujuannya ini untuk mengetahui apa-apa saja yang menjadi rumusan masalahnya. Perbedaan yang pertama yaitu tata niaga produk agribisnis dan tata niaga produk non-agribisnis. Di sini dicontohkan dengan contoh kasus. Untuk yang produk agribisnis, tata niaganya saya mengambil contoh kasus dari tata niaga beras di Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi. Dan untuk yang tata niaga non agribisnisnya, di sini saya mengambil dari strategi pemasaran UKM Batik Semarangan di Kota Semarang. Nah, perbedaannya pada tata niaga beras di Kecamatan Rogojampi sama dengan tata niaga produk pertanian pada umumnya, yaitu melibatkan beberapa lembaga pemasaran yang saling berhubungan. Nah, adapun lembaga pertanian yang terlibat yaitu terdiri atas petani, penebas, penggilingan, pedagang besar, pedagang pengecer, dan juga kelompok tani.
Selain itu, pada tata niaga beras di Kecamatan Rogojampi juga terdapat saluran pemasaran yang di dalamnya berisi petani, lembaga pemasaran, dan juga konsumen akhir. Nah, panjang pendeknya saluran pemasaran ini biasanya berpengaruh terhadap tinggi rendahnya harga jual yang ditetapkan oleh lembaga pemasaran atau konsumen nanti. Nah, untuk lembaga tata niaga di sini berperan sebagai jembatan antara petani dengan konsumen. Dan juga lembaga pemasaran di sini tentunya melaksanakan fungsi-fungsi pemasaran, yaitu seperti fungsi fisik, fungsi pertukaran, dan juga fungsi fasilitas. Diketahui bahwa fungsi fisik yang dilakukan di sini di Kecamatan Rogojampi oleh lembaga pemasarannya yaitu berupa penyimpanan, pengolahan, dan juga pengangkutan. Untuk fungsi pertukarannya sendiri yaitu pembelian beras kepada petani dan juga penjualan beras kepada lembaga pemasaran selanjutnya ataupun kepada konsumen akhir. Sedangkan untuk fungsi fasilitas yang dilakukan yaitu standarisasi, penangguhan risiko, informasi pasar, dan juga pemodalan. Nah, selain itu, pada analisis tata niaga beras di Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi ini melakukan analisis farmer share dan juga tentunya margin pemasaran. Sedangkan untuk yang produk non agribisnis, di sini saya mengambil contoh kasus dari pemasaran UKM batik di Kota Semarang. Nah, tata niaga batik pada UKM batik di Kota Semarang di sini berbeda dengan tata niaga beras yang tadi di Kecamatan Rogojampi. Nah, di mana distribusi produk di sini dilakukan dengan cara distribusi langsung, yaitu konsumen membeli batik langsung ke lokasi usaha ataupun pada saat ada pameran yang diikuti oleh UKM Batik Semarangan ini. Pembahasan yang kedua yaitu analisis usaha tani dengan menggunakan pendekatan komoditas dan juga pendekatan fungsi. Diketahui bahwa di sini saya melibatkan 5 responden yang sama-sama berperan sebagai lembaga pemasaran. Dan 3 dari total 5 responden tadi berperan sebagai pedagang pengumpul dan 2-nya lagi berperan sebagai pedagang pengecer. Dan juga untuk fungsi pemasaran yang dilakukan, mereka kelima responden di sini juga sudah melakukan fungsi-fungsi pemasaran seperti fungsi fisik, fungsi pertukaran, dan juga fungsi fasilitas. Dan untuk fungsi pertukarannya dari masing-masing responden di sini hampir sama, yaitu mereka melakukan fungsi pembelian dan juga penjualan. Untuk fungsi fisiknya di sini perbedaannya yaitu hanya terletak pada penyimpanannya, pengangkutannya, dan juga pengolahannya, di mana yang melakukan fungsi fisik berupa pengolahan di sini hanya responden pertama, dan keempat responden lainnya di sini hanya melakukan fungsi penyimpanan dan juga pengangkutan. Untuk fungsi fasilitasnya di sini kelimanya juga melakukan fungsi standarisasi dan juga grading. Sehingga dari hasil wawancara yang dilakukan di sini diketahui bahwa terdapat 3 saluran pemasaran. Yang pertama yaitu dari petani ke pedagang pengumpul dan juga langsung ke pengecer dan ke konsumen akhir. Saluran yang kedua yaitu dari petani ke pengumpul dan ke konsumen akhir, dan saluran yang ketiga yaitu dari petani ke pengecer dan ke konsumen akhir. Nah, saluran kedua dan saluran ketiga di sini perbedaannya hanya pada lembaga pemasarannya yang terlibat. Hal ini karena pada responden keempat yang berperan sebagai pedagang pengumpul di sini langsung mendistribusikan berasnya ke konsumen. Pembahasan yang ketiga yaitu analisis struktur pasar. Di sini untuk mengetahui struktur pasar saya menggunakan perhitungan market share, dan berdasarkan analisis struktur pasar dengan menggunakan perhitungan market share dapat diketahui bahwa struktur pasar yang terbentuk yaitu pasar persaingan sempurna. Hal ini dikarenakan hasil dari perhitungannya yaitu dari kelima responden memiliki nilai pangsa pasar yang tidak begitu berarti, dan tentunya ini sesuai dengan kriteria pasar persaingan sempurna pada analisis market share.
Selain itu, kondisi di lapang juga mendukung struktur pasar yang terbentuk karena terdapat banyak pembeli dan penjual serta sifat produk yang bisa dikatakan homogen. Nah, juga hal ini dapat dilihat dari terbentuknya harga di mana pada pemasaran beras yang ada di pasar Mahwani ini terjadi karena adanya kesepakatan dan keinginan bersama antara penjual dan pembeli. Untuk analisis perilaku pasar di sini ada 5 subpokok bahasan, yaitu lembaga pemasaran yang terlibat. Yang pertama, lembaga pemasaran yang terlibat yaitu petani, pedagang pengumpul, dan juga pedagang pengecer. Nah, petani di sini bertindak sebagai produsen yang menghasilkan beras dan kemudian menjual hasil produksinya kepada lembaga pemasaran yang terlibat tadi. Nah, pedagang pengumpul di sini berperan sebagai lembaga yang menyalurkan kepada pedagang pengecer maupun langsung ke konsumen, sedangkan pedagang pengecer bertindak sebagai lembaga pemasaran setelah pedagang pengumpul. Akan tetapi juga bertindak sebagai lembaga pemasaran yang menyalurkan beras secara langsung kepada konsumen tanpa ada perantara lainnya. Untuk saluran pemasaran yang ada di sini dijelaskan pada masing-masing responden. Pada saluran pemasaran di responden pertama yaitu dari petani ke pedagang pengumpul, lalu ke pedagang pengecer dan ke konsumen. Dan pada saluran pemasaran di responden kedua di sini terdapat 2 saluran, di mana dari petani ke pedagang pengumpul, ke pedagang pengecer lalu ke konsumen, dan juga dari petani ke pedagang pengumpul lalu ke konsumen. Dan pada saluran pemasaran yang ketiga, di sini kan responden yang ketiga bertindak sebagai pedagang pengecer. Tetapi dari keterangan beliau menjelaskan bahwa fungsi pembelian yang dilakukan yaitu beliau membeli ke pedagang pengumpul untuk berasnya, sehingga di sini diketahui bahwa lembaga pemasaran yang ada pada responden ketiga yaitu dari petani ke pedagang pengumpul lalu ke pengecer lalu ke konsumen. Dan untuk saluran pemasaran di responden keempat yaitu dari petani ke pedagang pengumpul dan ke konsumen. Dan untuk yang kelima, saluran pemasaran dari responden kelima yaitu dari petani langsung ke pengecer dan langsung ke konsumen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan data dari 5 responden tersebut dapat diketahui saluran pemasaran pada umumnya terbentuk yaitu saluran yang pertama petani, pedagang, pengumpul, lalu ke pedagang pengecer lalu ke konsumen. Saluran yang kedua yaitu dari petani ke pengumpul lalu ke konsumen, dan saluran yang ketiga yaitu dari petani ke pengecer lalu ke konsumen. Nah, yang ketiga seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan yang kedua, di mana pada masing-masing responden sebagai lembaga pemasaran juga telah melakukan fungsi-fungsi pemasaran, yaitu fungsi pertukaran fisik dan juga fasilitas. Perbedaannya hanya terletak pada fungsi fisik yang dilakukan oleh responden pertama, di mana beliau juga melakukan fungsi pengolahan, yaitu mengubah gabah menjadi beras. Hal ini dikarenakan responden pertama juga melakukan pembelian berupa gabah kepada petani dan mengolahnya menjadi beras dengan menggunakan mesin yang dimilikinya. Untuk biaya untuk fungsi pemasaran yang dilakukan oleh responden pertama yaitu sebesar 35.000, dan untuk biaya yang dikeluarkan oleh responden kedua yaitu 50.000. Untuk biaya fungsi pemasaran di responden ketiga yaitu 15.000, dan di responden keempat biayanya yang diperlukan yaitu 25.000, dan untuk di responden kelima yang dibutuhkan yaitu 22.000. Sehingga berdasarkan fungsi pemasaran yang dilakukan oleh kelima responden yang bertindak sebagai lembaga pemasaran, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa fungsi pemasaran yang dilakukan yaitu fungsi pertukaran fisik dan fasilitas. Akan tetapi rinciannya pada kegiatan masing-masing fungsi dan masing-masing responden tidak sama sesuai dengan saluran pemasarannya. Sedangkan untuk biaya yang diperlukan pada fungsi pemasaran memiliki kesamaan, yaitu terletak pada biaya transportasi pengangkutan saja. Nah, untuk penentuan harganya di sini dilakukan berdasarkan harga yang telah terbentuk di pasar, di mana para lembaga pemasaran yang terlibat juga menjelaskan bahwa harga beras
dan gabah pada setiap tahunnya sudah ada ketetapan, sedangkan mereka hanya memarkup harga jual sedikit di atas harga jual di pasar. Nah, untuk harga pembelian dari petani, pedagang pengumpul menggunakan harga umum yang telah ditetapkan. Di samping itu, harga jual di pasar terbentuk atas kesepakatan bersama antara penjual dengan pembeli melalui proses tawar-menawar hingga menghasilkan harga yang sama-sama menguntungkan baik bagi penjual dan juga pembeli. Nah, untuk sistem pembayaran dalam bertransaksi yang dilakukan oleh pedagang pengumpul terdiri dari dua jenis sistem pembayaran, yaitu tunggakan dan juga pembayaran tunai. Sistem pembayaran tunggakan di sini dilakukan oleh responden pertama sebagai pedagang pengumpul, di mana petani baru bisa menerima pembayaran dari beliau responden pertama setelah penjualan selesai dilakukan. Sedangkan pedagang pengumpul lainnya, menurut penjelasannya di sini mereka memilih sistem bayar tunai dikarenakan lokasi tinggal mereka relatif lebih jauh dari petani produsen. Sedangkan pada pedagang pengecer, sistem pembayaran yang dilakukan yaitu semuanya sistem bayar tunai atas pembelian beras yang dilakukan. Pembahasan yang kelima yaitu analisis penampilan pasar. Di sini ada dua perhitungan, yaitu perhitungan margin pemasaran dan perhitungan farmer share. Untuk margin pemasaran saluran yang pertama, total marginnya di sini diperoleh dari besarnya margin dari pedagang pengumpul dan besarnya margin dari pedagang pengecer, yaitu totalnya 2.000. Untuk di saluran pemasaran yang kedua, total marginnya yaitu 1.100, dan untuk saluran pemasaran yang ketiga, total marginnya adalah 1.200. Perbedaan di sini untuk harga beli rata-ratanya di sini dikarenakan kondisinya di mana terdapat pedagang pengumpul yang membeli beras kepada petani pada saat panen raya sehingga harganya masih murah, dan ada juga pedagang pengecer yang membeli kepada petani pada saat sesudah panen raya, di mana harga telah mengalami sedikit kenaikan, sehingga di sini perbedaannya hanya pada harga beli rata-rata dan juga harga jualnya yang mereka tetapkan seperti itu. Untuk perhitungan yang kedua yaitu perhitungan farmer share, di mana rumusnya adalah PF per PR dikali 100. Untuk farmer share saluran yang pertama yaitu besarnya adalah 78,95%. Untuk farmer share yang kedua besarnya 87,35%, dan farmer share saluran yang ketiga yaitu 86,67%. Nah, lanjut ke bab 3 yaitu penutup. Di sini terdapat kesimpulan dan juga saran. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pada kasus tata niaga produksi agribisnis, melibatkan lembaga pemasaran, menghasilkan saluran pemasaran, dan melakukan fungsi pemasaran. Sedangkan pada kasus tata niaga non-agribisnis, pada sistem pemasarannya atau distribusinya terjadi secara langsung, yaitu konsumen membeli produk langsung ke tempat lokasi usaha dengan penentuan harga yang disesuaikan dengan tingkat kerumitan. Kesimpulan yang kedua, terdapat 5 responden yang bertindak sebagai lembaga pemasaran dan terdapat 2 macam lembaga pemasaran yang terlibat, yaitu pedagang pengumpul dan juga pedagang pengecer. Kesimpulan yang ketiga yaitu berdasarkan hasil perhitungan market share dan analisis kondisi lapang, maka struktur pasar yang terbentuk yaitu pasar persaingan sempurna. Kesimpulan yang keempat yaitu lembaga pemasaran yang terlibat, ada petani, pedagang pengumpul, dan pedagang pengecer. Untuk saluran pemasaran yang terbentuk ada 3, yaitu dari petani, pengumpul, pengecer lalu ke konsumen. Yang kedua petani ke pengumpul ke konsumen, dan saluran yang ketiga itu dari petani, pengecer ke konsumen. Dengan besarnya biaya yang dimulai dari rentang 15.000 sampai dengan 50.000 rupiah. Masing-masing lembaga pemasaran yang terlibat juga telah melakukan fungsi pemasaran yang meliputi fungsi pertukaran, fisik, dan fasilitas dengan masing-masing rincian pelaksanaan fungsi. Nah, penentuan harga di sini dilakukan berdasarkan harga yang telah terbentuk di pasar dengan sedikit memarkup dan juga berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Sedangkan sistem pembayaran terdapat 2 sistem, yaitu sistem tunggakan dan bayar tunai.
Untuk kesimpulan yang kelima, yaitu saluran pemasaran yang kedua merupakan saluran pemasaran yang paling efisien dikarenakan memiliki margin pemasaran yang paling kecil dan memiliki nilai farmer share yang paling besar. Selanjutnya yaitu saran. Sarannya yang pertama yaitu petani dapat meningkatkan dan memperluas wawasan mengenai informasi pasar agar harga jual beras lebih tinggi, dan saran yang kedua yaitu lembaga pemasaran harus mempertahankan dan juga perlu meningkatkan fungsi-fungsi pemasaran yang dilakukan agar proses tata niaga dapat berjalan dengan baik dan optimal. Nah, di sini merupakan tabel perhitungan market share yang terdiri dari nama pedagang, kapasitas pembelian, konsentrasi rasio, market share, dan market share kumulatif. Diketahui bahwa kapasitas pembeliannya di sini 310% dengan masing-masing rincian kapasitas pembelian. Untuk market share-nya sendiri untuk pedagang yang pertama itu 32,26, yang kedua 27,42, yang ketiga 25,81, yang keempat 8,06, dan yang kelima 6,45. Nah, dapat dilihat bahwa di sini pangsa pasar yang dimiliki oleh pedagang di sini memiliki nilai yang tidak begitu berarti, dan ini tentunya sama dengan kriteria pada pasar persaingan sempurna pada perhitungan market share. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.